Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya kelas 11 Kimia Industri SMK Negeri 1 Lumajang. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Asas Teknik Kimia pada bab yang kedua, yaitu tentang alat ukur. Nah, anak-anakku, sebelum kita mempelajari apa saja itu alat-alat ukur, maka terlebih dahulu kita harus mempelajari tentang angka penting. Di mana angka penting ini merupakan angka hasil dari pengukuran. Kita lihat bagaimana pembahasan mengenai angka penting. Nah, pada bab alat ukur, kompetensi dasarnya adalah yang pertama, mengevaluasi alat ukur instrumen-instrumen lokal, ini pada KD pengetahuan, sedangkan pada KD keterampilannya adalah mengidentifikasi alat ukur instrumen-instrumen lokal. Nah, sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yang pertama adalah memilih alat ukur yang digunakan, kemudian menyeleksi kegunaan dan akurasi alat ukur instrumen lokal, menggunakan alat ukur instrumen-instrumen lokal, mengkalibrasi alat ukur instrumen lokal, dan merawat alat ukur instrumen lokal. Nah, anak-anak, kasih pengertian dari alat ukur. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, kita harus terlebih dahulu tahu apa itu pengertian dari alat ukur. Jadi alat ukur itu merupakan sebuah alat yang tujuan penggunaannya itu untuk membantu kita di dalam mengetahui nilai dari suatu besaran, baik itu besaran pokok ataupun besaran turunan. Nah, untuk materi besaran pokok dan besaran turunan kemarin sudah kita bahas pada bab yang pertama ya. Nah, tentunya kalian harus ingat. Seandainya lupa, silakan kalian bisa membuka kembali video itu pada pertemuan sebelumnya. Kemudian pengertian dari mengukur. Di sini mengukur itu adalah proses membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang digunakan sebagai pembanding. Nah, ini adalah pengertian dari mengukur. Dari proses pengukuran akan diperoleh besaran yang terukur berupa angka atau nilai dan juga satuannya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang angka penting. Apa sih yang dimaksud dengan angka penting? Nah, kita perlu tahu terlebih dahulu. Kenapa tujuannya? Agar tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan skala ukur. Maka kita perlu mempelajari apa yang dimaksud dengan angka penting. Angka penting merupakan angka hasil pengukuran yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama ada angka pasti atau eksak, dan yang kedua adalah angka taksiran. Nah, angka pasti atau angka eksak diperoleh dari perhitungan skala alat ukur. Sedangkan angka taksiran adalah angka hasil pengukuran yang diperoleh dari memperkirakan atau diperoleh dengan cara menaksir nilai karena posisi pengukuran yang kadang tidak tepat pada skala alat ukur. Nah, Ibu memberikan contoh di sini. Ada angka 15,5. Maka angka terakhir yang saya beri garis bawah itu merupakan angka taksiran. Ya, angka 5 yang terakhir yang saya beri garis bawah itu merupakan angka taksir. Dan kemudian angka 1 dan 5 yang ada di depan itu merupakan angka pasti atau angka hasil pengukuran dari skala alat ukur. Nah, kita masuk ke aturan angka penting. Untuk aturan angka penting yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh. Nah, jadi kita lihat semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, misalkan
Kita tuliskan di sini 236. Nah, di sini kita tahu 236 itu tidak ada angka nolnya, semua bukan angka nol. Maka bisa dituliskan bahwa di sini ada 3 angka penting. Kemudian misalkan lagi ada 76, maka di sini ada 2 angka penting. Kemudian ada 3257, maka di sini ada 4 angka penting. Nah, bisa dipahami ya anak-anak ya, untuk aturan angka penting yang pertama ini sangat mudah sekali. Kita lanjutkan lagi ke aturan yang kedua, yaitu angka 0 yang berada di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Kecuali jika diberi tanda khusus, misalkan garis bawah. Sekarang kita lihat di sini, angka 0 di belakang angka bukan 0. Nah, angka 0 di belakang angka bukan 0. Maka kita lihat, misalkan Bu Wanti punya 600, bentar ya. Misalkan Bu Wanti punya 620. Nah, angka 0 di sini itu angka 0 di sini berada di belakang angka bukan 0, yaitu angka 2. Nah, maka angka 0 ini bukan angka penting. Maka di sini kalau Ibu tuliskan 620 hanya memiliki 2 angka penting. Nah, ada 2 angka penting, yaitu 6 dan 2. Nah, Bu, kalau misalkan saya punya uang 75.000, kalau menentukan angka pentingnya berarti gimana, Bu? Nah, angka 0 yang ada di belakang angka bukan 0, di sini bukan angka penting. Maka angka pentingnya hanya ada 2. Nah, kita lihat di sini, 2 angka penting. Apa saja angka pentingnya? Yaitu angka 7 dan angka 5. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, kita lanjutkan pada aturan yang ketiga, aturan angka penting yang ketiga, yaitu angka 0 yang terletak di antara 2 angka bukan 0 itu adalah angka penting. Nah, bagaimana? Misalkan kalian mempunyai angka 603. Nah, kita lihat angka 0 di sini, nah, yang Ibu garis bawahi, angka 0 di sini itu terletak di antara angka bukan 0, yaitu angka 6 dan angka 3. Maka angka 0 ini karena dia terletak di antara 2 angka bukan 0, maka dia termasuk angka penting. Maka kalau ditanya 603 ini ada berapa angka penting? Jadi ada 3 angka penting, yaitu angka 6, 0, dan 3. Oke ya. Contoh yang kedua ada 775.405 misalkan. Nah, di sini ada berapa angka penting? Nah, angka 0 di sini adalah angka penting. Jadi kalau kita lihat ada berapa angka penting? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 angka penting, yaitu 7, 5, 4, 0, 0 ya, dan 5. Nah, sekarang kita masuk ke aturan yang keempat. Aturan angka penting yang keempat, angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Yang jelas angka 0 kalau berada di depan angka bukan 0, berarti dia adalah desimal. Ya, kita lihat
pecahan desimal 0, misalkan sini ibu punya 0,036. Nah, di sini angka 0 di depan angka bukan 0 itu bukan angka penting. Berarti kalau ditanya 0,036 itu ada berapa angka penting? Maka di sini dia hanya mengandung 2 angka penting. Nah, berapa angka pentingnya? Siapa saja angka pentingnya? Itu angka 3 dan 6. Oke, 0,00374. Nah, di sini angka 0 di depan bukan angka penting. Berarti di sini ada 3 angka penting, yaitu 3, 7, 4. Ya, anak-anak bisa dipahami ya. Untuk aturan yang berikutnya, aturan yang kelima, angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, hati-hati di sini. Angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi, misalkan Bu Hanti punya contoh di sini 0,0700. Nah, angka 0 di belakang tanda desimal. Nah, angka 0 yang ini di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0. Berarti 0 yang dimaksud adalah 0 yang di belakang angka 7. Karena dia mengikuti angka bukan 0, yaitu angka 7. Maka angka 0 yang mengikuti angka bukan 0 dan di belakang tanda desimal, dia adalah angka penting. Maka kalau kita lihat di sini 0,0700 dia memiliki 3 angka penting, yaitu 7, 0, 0. Nah, ini ya 3 angka penting. Di sini ini angka pentingnya. Lagi 0,250. Nah, 0 di sini, 0 di belakang angka bukan 0 dan di belakang tanda desimal, dia adalah angka penting. Berarti di sini ada 4 angka penting. Nolnya masuk, 0 yang belakang. Nah, 4 angka pentingnya siapa saja? 2, 5, 0, 0. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Nah, kita lihat lagi pembahasan yang berikutnya. Nah, sekarang tentang pembulatan angka penting. Bagaimana cara membulatkan angka penting? Nah, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas, sedangkan angka yang kurang dari 5 itu harus dibulatkan ke bawah. Nah, contohnya bagaimana? Kita lihat. Sini misalkan Bu Fanti punya angka 436,38. Nah, di sini mau kita bulatkan, misalkan diambil satu angka di belakang koma. Nah, maka kita lihat, oh angka 8 ini lebih dari 5. Maka kita akan membulatkannya ke atas. Nah, ini dibulatkan menjadi 436,4. Nah, seperti ini. Beda kalau misalkan angkanya 436,33. Kita mau ambil satu angka di belakang koma. Maka yang seperti ini kita bulatkan menjadi bagaimana? Nah, kita lihat. Angka 3 itu merupakan angka yang kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah.
kita anggap angka ini tidak ada. Jadi langsung 436,3. Itu ya anak-anak ya. Bisa dipahami kan? Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang pembulatan angka penting berikutnya, yaitu jika angka yang akan dibulatkan itu tepat 5. Nah, maka bagaimana kalau angka yang akan dibulatkan itu tepat angka 5? Nah, maka kita harus melihat angka sebelum angka 5 yang akan dibulatkan. Nah, jika angka sebelumnya adalah ganjil, maka kita harus membulatkan ke atas. Tetapi jika angka sebelumnya itu genap, maka kita bulatkan ke bawah. Nah, kita lihat contohnya ya. Contohnya Bu Panti punya angka 83,75. Nah, perhatikan angka 5 ini misalkan mau dibulatkan. Maka dia akan dibulatkan menjadi, karena ini angka 7 ini adalah angka ganjil, nah, maka kita bulatkan ke atas. Maka hasil pembulatannya adalah 83,8. Nah, ini hasil pembulatannya. Nah, sekarang kalau misalkan angkanya genap, 83 misalkan 0,25. Kita lihat sebelum angka 5 itu angka 2. 2 di sini adalah genap. Maka pembulatannya harus ke bawah, yaitu menjadi 83,2. Itu ya anak-anak ya. Nah, bisa dipahami? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting. Pada pertemuan minggu lalu, kalian sudah Ibu suruh untuk berliterasi tentang angka penting. Jadi kalian belajar secara mandiri dan mengerjakan beberapa soal sesuai dengan pemahaman kalian. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang aturan penjumlahan dan pengurangan dari angka penting. Nah, aturan penjumlahan dan pengurangan angka penting yang pertama, penjumlahan atau pengurangan angka pasti dengan pasti itu akan menghasilkan angka pasti. Yang kedua, penjumlahan atau pengurangan angka pasti dengan angka taksiran menghasilkan angka taksir. Angka taksir tadi angka yang paling belakang ya, dan biasanya kita tandai dengan garis bawah. Dan yang ketiga, hasil penjumlahan angka penting hanya memuat satu angka taksiran. Jadi hanya boleh ada satu angka taksir. Kita lihat contoh penjumlahan angka penting di sini. Di sini ada 42,56. Kita lihat, Bu, angka 42,56 berarti angka terakhir kita beri garis bawah. Nilai angka yang kita beri garis bawah ini adalah angka taksir. Kemudian ditambah dengan 36,1. Berarti angka taksirnya adalah 1. Nah, hasil penjumlahan itu hanya boleh mengandung satu angka taksir. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan normal, berarti 6 turun. Nah, ini angka taksir. 5 ditambah 1 ini 6, ini juga angka taksir. Kemudian 2 ditambah 6 di sini 8. Itu ya. Lalu 4 tambah 3 di sini 78. Nah, karena hanya boleh mengandung satu angka taksir saja, maka angka yang belakang bisa kita hilangkan. Nah, di sini kita lihat ya, 78,6. Maka kita harus mengambil hanya satu angka taksir, yaitu angka taksir yang paling depan, yaitu di sini. Nah, ini harus kita hilangkan, tapi kita lihat angka 6 di sini kan lebih dari 5, maka harus kita bulatkan menjadi 78,7. Nah, hasilnya seperti ini.
dengan satu angka taksir di depan. Gitu ya. Nah, sekarang kalau pengurangan bagaimana? Sama saja. Kalau pengurangan di sini ada 431,20, di sini angka taksirnya 0. Kemudian angka 25 ini angka taksirnya yang 5, yang terakhir. Dan kita kurangkan. Di sini kalau kita turunkan 0, kemudian di sini 2, 11 kurangi 5, 6. Di sini 0, 0 ya. 0, 2 dikurangi 2, di sini 0. Maka 406,2. Di sini angka taksirnya ini. Nah, karena hanya boleh mengandung satu angka taksiran, yaitu angka taksir yang paling depan. Nah, ini kan ada 2 Mas Yan. Kita harus ambil yang paling depan, maka hasilnya adalah 406. Nah, seperti ini. Bisa dipahami ya anak-anak ya. Kita lanjutkan untuk pembahasan yang aturan perkalian dan pembagian pada angka penting. Aturan perkalian atau pembagian angka penting yang pertama, perkalian atau pembagian antar angka pasti dengan angka pasti, hasilnya yaitu berupa angka pasti. Sedangkan perkalian atau pembagian antar angka pasti dengan taksiran, hasilnya berupa angka taksir. Yang ketiga, atau mengandung angka taksir. Dan yang ketiga, hasil perkalian atau pembagian angka penting hanya memuat satu angka taksiran. Nah, ini yang paling penting ya. Ini yang paling penting, aturan yang ada di bawahnya ini, bahwa hasil akhir dari suatu perkalian atau pembagian, hasilnya harus memiliki angka penting yang jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting terkecil yang dikalikan. Jadi misalkan nanti kalau ada 2 angka penting dikalikan dengan 4 angka penting, maka hasil akhirnya adalah yang mengandung paling sedikit angka pentingnya. Berarti yang paling sedikit kan 2. Oh, berarti nanti yang diambil adalah 2 angka penting. Misalkan ada 5 angka penting dikalikan dengan 3 angka penting, maka nanti yang kita ambil adalah yang paling sedikit, yaitu hasilnya harus mengandung 3 angka penting. Contohnya di sini kita lihat ya anak-anak, contohnya ada 4,22. Di sini kalau kita lihat ada berapa angka penting? 4,22. Nah, ada 3 angka penting. Kemudian dikalikan dengan 2,1. 2,1 ini adalah 2 angka penting. Maka hasilnya nanti harus 2 angka penting. Kita lihat, kita kalikan biasa. Kita kalikan biasa, maka nanti hasil akhirnya kalau kita lihat di sini 422 dengan 448. Gini ya, kan hasil akhirnya ini ya, ini kita. Nah, di sini maka hasilnya adalah tambahkan 2688. 1, 2, 3. Berarti begini. 8, nah. Karena hasil akhirnya hanya boleh mengandung 2 angka penting, sedangkan di sini masih ada 4 angka penting, maka 4 angka penting itu harus mau atau tidak mau harus kita jadikan 2 angka penting. Nah, kita ambil hanya 2 angka. Nah, kita lihat seperti tadi angka 6 ini bisa kita bulatkan ke atas karena sudah lebih dari 5. Maka pembulatannya supaya menghasilkan 2 angka penting itu adalah 8,9. Maka hasilnya 8,9. Ini kurang komanya ya. 8,9. Sama juga dengan yang perkalian ini. Di sini ada 3 angka penting. 4 angka penting. Sedangkan 21,1 ini 3 angka penting. Maka hasilnya nanti harus
mengandung 3 angka penting. Nah, jadi di sini kalau kita lihat hasil akhirnya adalah 9010 karena angka 0 yang paling belakang ini bukan angka penting. Jadi angka pentingnya harus ada 3, yaitu 9, 0, dan 1. Jadi kalian kalikan biasa, nanti hasilnya, ya, hasil akhirnya kan seperti ini, seperti tadi ya. Baru kita jadikan berapa angka penting sesuai dengan aturan angka pentingnya. Jadi misalkan hasil akhirnya hanya boleh mengandung 2 angka penting. Ya sudah, kita harus menjadikan 2 angka penting. Ya. Nah, sekarang kita membahas tentang ketelitian alat ukur. Ketelitian alat ukur merupakan setengah dari skala terkecilnya. Misalkan ketelitian mistar atau penggaris itu adalah setengah dari skala terkecilnya. Kita lihat antara garis terdekat pada penggarismu, kamu lihat 2 garis. Misalkan ini ini ada angka 1, pasti ada angka-angka kecil, 2, 3, 4, ini ya, 1, 2, 3, 4, kemudian agak panjang, 6, 7, 8, 9, nah, jarak antara 2 garis terdekat, jarak antara 2 garis terdekat ini adalah 1 mm. Ini yang dinamakan sebagai skala terkecil. Nilai skala terkecil atau NST. Jadi pada mistar itu skala terkecilnya adalah 1 mm. Nah, di sini sudah disebutkan skala terkecil mistar merupakan 2 garis atau strip pendek yang saling berdekatan. Jadi angka 1 dengan garis di sebelahnya ini. Ini adalah nilai skala terkecil. Nah, demikian juga dengan alat ukur yang lain, tingkat ketelitiannya setengah dari skala terkecilnya. Kita lanjutkan ke ketidakpastian alat ukur. Nah, apa itu ketidakpastian alat ukur? Suatu pengukuran itu selalu disertai oleh yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian di sini lambangnya adalah delta X. Nah, di sini ada delta X. Di mana ketidakpastian itu adalah setengah dari nilai skala terkecil alat ukur. Nah, sehingga hasil pengukuran itu dituliskan sebagai X besar itu hasil pengukuran sama dengan X plus minus delta X, di mana delta X ini adalah ketidakpastiannya. Nah, contoh pada pengukuran dengan mistar itu diperoleh 5,5 cm. Maka hasil pengukurannya dituliskan menjadi X sama dengan 5,5 plus minus 0,05. Kenapa? 0,05 ini dari mana? 0,05 ini adalah setengah dari nilai skala terkecil pada penggaris. Berarti setengah dikali 1, 0,1 mili. Nah, 0,5 mm atau 0,05 cm. Itu ya anak-anak, penjelasan Ibu tentang angka penting. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa mengajukan pertanyaan melalui WA group atau komentar di Google Classroom. Itu anak-anak. Demikian pertemuan kita hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya tentang alat ukur panjang. Tetap semangat selalu, jangan lupa jaga kesehatan dan selalu membantu orang tua. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat belajar.